Aku bakal presentasi untuk Black Lives Matter, di mana dari perbudakan awal di abad ke-17, lebih dari 12 juta orang Afrika diculik dan diperjualbelikan dalam sistem perbudakan transatlantik. Sekitar 388.000 di antaranya dibawa langsung ke Amerika Serikat. Setelah emansipasi 1865 atau amandemen ke-13, bentuk eksploitasi lain muncul seperti Black Coast dan juga sistem convict leasing. Hukum membolehkan perbudakan sebagai hukuman atas kejahatan. Lalu di era Jim Crow, legalisasi diskriminasi dan teror. Mulai akhir abad ke-19, hukum Jim Crow melegalkan segregasi rasial di hampir semua aspek kehidupan. Dan di sini muncul gerakan hak sipil, di mana 1950 sampai 70-an tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., Rosa Parks dan Malcolm X memimpin gerakan hak sipil. Mereka memperjuangkan penghapusan diskriminasi hukum melalui berbagai bentuk protes damai. Dan juga selanjutnya itu ada diskriminasi struktural yang masih berlangsung. Meskipun secara hukum warga kulit hitam setara, mereka tetap mengalami ketimpangan dalam berbagai sektor dari ekonomi, pendidikan, hukum, dan juga kesehatan. Dan ini adalah dimulainya dari gerakan BLM atau Black Lives Matter di tahun 2013, di mana pembunuhan Trayvon Martin dan pembebasan pelaku George Zimmerman. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan negara dan ketidakadilan sistematik terhadap warga kulit hitam. Selanjutnya di sini adalah politik identitasnya ya. Yang selanjutnya ini adalah politik identitas, di mana gerakan BLM ini termasuk identitas kontemporer, di mana strategi politik yang bersandar pada pengalaman kolektif penindasan berbasis ras, gender, dan kelas. Yang kedua adalah rasial sebagai sumber resistensi, di mana BLM lahir dari pengalaman historis penindasan terhadap warga kulit hitam yang unik dan tidak bisa disamakan dengan kelompok lain, di mana muncul pada tahun 2013. Yang selanjutnya adalah kekerasan negara sebagai manifestasi rasisme struktural, di mana salah satu fokus utama BLM adalah mengungkap peran negara dalam memproduksi kekerasan rasial, terutama lewat lembaga kepolisian. Statistik menunjukkan bahwa warga kulit hitam lebih sering menjadi korban kekerasan polisi meskipun bukan kelompok paling kriminal. Selanjutnya adalah interseksionalitas, di mana BLM ini memperluas politik identitas dengan mengadopsi pendekatan interseksional, yakni melihat bagaimana ras, gender, orientasi seksual, dan kelas saling bertautan dalam membentuk pengalaman penindasan. Selanjutnya adalah kesimpulannya, di mana politik identitas dalam konteks BLM ini bukan sekadar soal mewakili kelompok tertentu, tetapi soal menggugat struktur kekuasaan yang tidak adil dan membangun demokrasi yang lebih jujur terhadap kenyataan sosial. Ini adalah bentuk keberanian kolektif untuk menuntut bahwa setiap hidup manusia harus memiliki nilai yang sama dalam praktik, bukan hanya teori. Bahwa kehidupan orang kulit hitam penting. BLM adalah pernyataan moral dan politik yang menuntut dunia untuk tidak berpaling dari sejarah tapi memperbaikinya.